Halo guys, welcome back to my channel. Tentu saja bersama saya lagi, Libra Sopian. Dimana kali ini kita akan bahas kasus yang cukup viral dan juga sempat heboh di tahun 2020. Dimana di kasus ini adalah anak kecil yang berusaha melindungi ibunya dari seorang penjahat. Namun akhirnya anak tersebut berakhir meninggal secara tragis di tangan penjahat tersebut. Bagaimana kisahnya? Ini adalah kasus Rangga si pahlawan cilik. Teman-teman, Rangga adalah seorang anak berusia 9 tahun, di mana dia itu tinggal bersama ayahnya. Kedua orang tuanya itu sudah bercerai 2 tahun lalu. Dan ibunya itu sudah pindah ke Aceh Utara. Sehingga ini membuat jarak antara anak dan ibu itu sangat jauh. Rangga ini terkenal sangat pintar ya. Menurut keterangan ayahnya, Rangga ini pintar dan sering juara di dalam kelasnya. Bahkan dia sangat pandai mengaji. Namun belakangan ini Rangga itu sering menangis karena merindukan sang ibu. Nah, dia sering meminta kepada ayahnya untuk agar dia bisa tinggal bersama ibunya. Nah, ayahnya ini itu sebenarnya tidak rela bahwa si Rangga tinggal bersama ibunya karena sekali lagi Rangga juga orang yang pintar gitu ya, anak yang ceria juga. Jadi akan terasa sepi gitu ya di dalam rumah tanpa Rangga. Nah, ini namun karena melihat Rangga yang sering menangis, ayahnya juga tidak tega dan akhirnya mengizinkan. Nah, ibunya itu 2 minggu sebelum kejadian, ibunya itu pergi bertemu dengan Rangga dan membawa Rangga pulang ke Aceh. Ya, tentu saja sang ibu sangat merindukan anaknya juga gitu. Ya, meskipun sama-sama sudah memiliki keluarga masing-masing untuk suami istri ini, namun mereka tetap menyayangi Rangga. Kejadian terjadi ketika subuh hari. Ini adalah di tanggal 10 Oktober. Jadi kejadiannya tanggal 10 Oktober 2020. Jadi baru-baru ini nih. Di mana ada seorang pria yang berusaha mencongkel pintu rumah menggunakan parang. Dan kondisinya adalah ketika suami dari sang ibu itu sedang keluar untuk bekerja. Sehingga hanya tersisa sang ibu dan Rangga. Nah, penjahat tersebut berhasil masuk ke dalam rumah dan melihat ibunya yang sedang tertidur pulas. Penjahat tersebut pun merasa nafsu dan akhirnya dia melepaskan pakaiannya dan mencoba meraba-raba sang ibu. Ya, dengan niat tentunya untuk memperkosa sang ibu. Nah, merasakan ada yang meraba-raba tubuhnya, sang ibu terbangun dari tidurnya dan dia terkejut melihat pria yang tidak dikenal itu dalam keadaan yang telanjang sedang membawa parang dan sedang meraba-raba dirinya gitu ya. Jadi kayak gini mungkin lagi raba-raba ya, atau mungkin parangnya di dekatnya gitu ya. Nah, dia akhirnya secara spontan membangunkan Rangga dan meminta Rangga untuk lari dan terus berteriak agar Rangga bangun dan lari. Rangga terbangun dan melihat ibunya itu sedang dijahati oleh seorang pria yang tidak dikenal, di mana pria ini berusaha untuk memperkosa ibunya dan Rangga bukannya lari, tapi dia malah melawan penjahat tersebut sambil berteriak ya agar si penjahat ini bisa lari. Tapi ternyata si penjahat ini gak ada otaknya. Ya, jadi penjahat ini gak ada otaknya. Jadi dia langsung menggunakan parang itu, parang yang dia pegang menggorok leher Rangga. Ibunya berusaha melindungi Rangga dengan melawan. Namun ibunya kalah tenaga. Ibunya akhirnya didorong hingga jatuh tersungkur. Dan anaknya itu dibacok, bahkan ditusuk bagian dadanya. Hingga akhirnya anak tersebut sekarat dan meninggal, ya. Dan ternyata ditemukan 10 bacokan di tubuhnya Rangga. Nah, setelah membunuh Rangga, sang penjahat itu menyeret ibunya keluar rumah dan cukup jauh, itu sekitar 50 meter dari rumah tersebut. Dan berusaha memperkosa ibunya. Ibunya itu mencoba untuk melawan, tapi ternyata kepalanya itu dibenturkan ke arah benda tumpul di daerah sana, di sekitar lingkungan itu. Jadi ada kayak beton atau ada dinding, jadi dibenturkan. Nah, ini membuat ibunya itu lemas dan akhirnya pingsan. Nah, setelah pingsan, penjahat itu memperkosa ibunya, ya, melancarkan aksinya. Nah, ketika sudah memperkosanya, ibu tersebut itu terbangun, namun dia sadar bahwa tempatnya berbeda dari tempat dia pingsan tadi. Ternyata dia sudah diseret 10 meter lagi
lebih jauh dari tempat dia pingsan tadi. Dan ketika terbangun, dia dalam keadaan terikat tangannya. Si penjahat itu berusaha memperkosanya lagi. Jadi dalam keadaan terikat, dia diperkosa oleh penjahat tersebut. Dan selain itu, penjahat tersebut bilang, "Sudah, ikut aku saja, buang saja anakmu." Ya. Namun sang ibu mengatakan tidak, jadi biarkan anak tersebut itu dikubur oleh ayahnya. Jadi agar setidaknya ayahnya itu ya bisa melihat anaknya untuk terakhir kalinya lah gitu. Namun sang penjahat, sekali lagi karena dia nggak punya otak mungkin, nggak ada hatinya ya kan. Akhirnya sang penjahat itu setelah selesai memperkosa sang ibu, sang penjahat kembali ke rumah dan membawa 2 karung goni, memasukkan jenazah Rangga ke dalam goni tersebut. Terlihat di sana itu dia sempat melakukan galian. Jadi dia ada mau gali tanah, mungkin saja untuk mengubur jenazah si Rangga. Namun hal itu diurungkan setelah gali, akhirnya diurungkan sama dia. Dia membawa 2 karung goni ya, yang isinya tentunya jenazah Rangga itu ke area sungai untuk membuangnya. Dan itu memakan waktu 30 menitan. Nah, ini dimanfaatkan oleh ibunya yang terikat itu berusaha melepaskan diri dari ikatan dan akhirnya berhasil. Nah, sang ibu akhirnya berlari sekuat tenaga menuju rumah warga untuk meminta bantuan kepada warga. Pagi harinya, sang penjahat tertangkap oleh polisi. Namun, sang penjahat berusaha melawan dan berusaha kabur dari kejaran polisi. Ini membuat polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menembakkan peluru ke kaki sang penjahat. Penjahat akhirnya tersungkur dan berhasil ditangkap. Penjahat tersebut bernama Samsul Bahri. Ada juga sih yang berita yang mengatakan Samsul Fahri. Jadi kalian bisa cek. Ini namanya Samsul Bahri kayaknya. Ya. Nah, si Samsul Bahri ini setelah diinterogasi ternyata dia memang sudah mengincar sang ibu. Ya. Walaupun dia tidak tahu ternyata sang ibu itu ada seorang anak. Ya. Nah, dia sudah mengincar sang ibu karena beberapa hari sebelum itu dia sudah sering mondar-mandir dan dia sering melihat ibunya. Dan timbul nafsu ketika melihat ibunya. Ya, sehingga dia nafsu dan dia memang sudah mengincar. Dan ketika sang suami pergi, dia akhirnya melancarkan aksinya. Jadi memang sudah ada niatan dari si penjahat ya untuk memperkosa sang ibu. Dan setelah itu yang menjadi cukup heboh juga, ternyata Samsul Bahri ini juga salah satu orang yang mendapat program asimilasi dari pemerintah ya dengan adanya COVID ini. Ini menimbulkan banyak sekali kritikan pedas dari warga atas program asimilasi ini gitu. Nah, selain itu, ternyata Samsul ini juga adalah seorang tersangka yang sebelumnya adalah tersangka pembunuhan, di mana dia itu membunuh sahabatnya sendiri di tahun 2005, ya. Dan akhirnya dia divonis hukuman yang cukup panjang, yaitu 14 tahun. Nah, namun akhirnya dia itu setelah ditangkap, dia akan divonis hukuman mati ataupun seumur hidup. Jadi terancam hukuman mati atau seumur hidup karena satu, dia memang sudah ada niatan untuk berbuat jahat gitu ya. Sudah ada niatan untuk melakukan pemerkosaan. Nah, ini membuat hukumannya cukup berat pastinya. Dan ternyata sebelum hari itu terjadi, dia itu meninggal di selnya. Jadi dia meninggal di selnya dalam keadaan tersesak, ya sesak nafas gitu ya. Dia sesak nafas dan sempat dibawakan ke rumah sakit, tapi tidak bisa dan akhirnya tidak tertolong, dia meninggal gitu. Oke, kita doakan semoga Rangga diterima oleh Yang Maha Kuasa. Surga adalah tempat Rangga. Dan sampai jumpa di kasus-kasus lainnya.